Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah. Selamat pagi anak-anak yang soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran masih secara online ya. Insyaallah minggu depan kita akan melaksanakan PTMT untuk kelas 4. Hari ini kita akan membahas tentang pembelajaran atau materi yang baru ya. Tapi sebelum kita mulai pembelajarannya, kita berdoa yuk terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyan wa rasula rabbi jidni ilman warjukni fahman. Alhamdulillah. Hari ini kita akan membahas masih pendidikan agama Islam khusus untuk kelas 4. Dan untuk materinya kita akan masuk ke pelajaran yang baru, yaitu pelajaran 9 dengan materinya yaitu mari melaksanakan sholat. Kalian masih melaksanakan sholat? Ya pastinya ya, kalian karena kalian umat Islam dan salah satu kewajiban kita yaitu mendirikan sholat. Dan untuk submateri kali ini yaitu keutamaan sholat. Bapak akan memberikan kalian video pembelajaran untuk keutamaan sholat. Silahkan kalian simak baik-baik karena di akhir nanti akan ada pertanyaan. Silahkan ya disimak. Adik-adik, coba perhatikan gambar berikut ini. Apakah kalian sering melakukan ibadah sholat? Tentu ya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan sholat. Tapi mengapa sih kita harus sholat? Apa karena itu perintah Allah saja? Adakah keutamaan lain dari sholat dibandingkan dengan ibadah yang lainnya? Yuk kita simak penjelasannya dalam video berikut ini. Simak videonya sampai akhir ya. Nah adik-adik, kita akan langsung masuk kepada materi keutamaan sholat. Keutamaan bisa diartikan dengan kelebihan dari yang lain. Apa saja sih keutamaan sholat? Jangan sampai kita sholat hanya karena disuruh saja ya. Yang pertama, sholat itu termasuk rukun Islam. Hanya ada 5 ibadah yang termasuk rukun Islam. Dan diantaranya adalah sholat. Sholat adalah rukun Islam yang kedua setelah syahadatain. Kemudian yang kedua, sholat diwajibkan atas muslim atau muslimah yang perintahnya disampaikan oleh Allah secara langsung. Pada peristiwa Isra Mi'raj yang terjadi pada tanggal 27 Rajab, Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah sholat langsung dari Allah tanpa melalui malaikat Jibril sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian yang ketiga, sholat merupakan amal perbuatan yang pertama kali akan ditanya pada hari kiamat. Sebagaimana hadis Nabi menyatakan, sesungguhnya yang pertama kali dihisab dari amal seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Hadis riwayat At-Tirmizi, An-Nasai, Al-Baihaqi. Kemudian yang selanjutnya, sholat termasuk amal yang paling disukai oleh Allah. Hal ini juga terdapat dalam hadis Nabi. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia bercerita, aku pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
amal apa yang paling dicintai Allah Ta'ala? Beliau atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sholat pada waktunya. Lalu apa lagi? Tanyaku. Beliau pun menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Tanyaku lebih lanjut. Maka beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian keutamaan berikutnya, sholat dapat menghapuskan kesalahan dan menghilangkan keburukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagaimana pendapat kalian seandainya ada sungai di depan pintu rumah salah seorang dari kalian, lalu dia mandi 5 kali setiap hari? Apakah kalian menganggap masih akan ada kotoran atau daki yang tersisa padanya? Para sahabat menjawab, tidak akan ada yang tersisa sedikit pun kotoran padanya. Lalu beliau bersabda, seperti itu pula dengan sholat 5 waktu. Dengannya Allah akan menghapus semua kesalahan. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian keutamaan berikutnya adalah sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Hal ini jelas terdapat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi yang menjadi pertanyaan, mengapa banyak orang yang sholat tapi masih berbuat keji dan mungkar? Nah, itu karena mereka kurang memahami makna sholatnya, hanya sekedar menjalankan kewajiban saja. Kemudian keutamaan berikutnya, orang yang khusyuk sholatnya akan mewarisi surga Firdaus. Ini sebagaimana tercantum dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Ulaika humul warithun. Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 9-11. Keutamaan sholat berikutnya, sholat adalah sarana untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disampaikan dalam firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Nah, itulah adik-adik keutamaan-keutamaan sholat yang bisa kita pahami. Semoga dengan memahami keutamaan-keutamaan sholat ini, sekarang kalian bisa memelihara ibadah sholatnya ya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, itu tadi kalian sudah melihat video pembelajaran tentang keutamaan sholat. Hari ini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian kerjakan. Pastinya kalian akan bisa menjawab selama kalian sudah melihat dan menyimak video pembelajaran yang Bapak kirimkan barusan. Nah, adapun beberapa pertanyaannya, yang pertama yaitu sebutkan 5 keutamaan sholat. 5 saja ya. Yang kedua, sholat adalah rukun Islam yang keberapa? Nomor 3 yaitu peristiwa Isra Miraj terjadi pada tanggal berapa ya? Yang keempat, amal perbuatan yang pertama kali ditanya di hari kiamat itu apa sih? Dan yang terakhir, mengapa banyak orang yang sholat
tapi masih berbuat keji dan munkar. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini pastinya sudah dibahas dalam video pembelajaran yang Bapak kirimkan barusan. Mungkin untuk pembelajaran hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.